Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adisya Syaulia dari kelas MJ19M dengan NIM 0311519178 akan mempresentasikan karya tulis yang sudah saya dan kelompok saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Berikut adalah share screen-nya. Ya, jadi karya ilmiahnya berjudul Kesalahan Berbahasa dalam Penyampaian Produk ke Pelanggan dalam Manajemen Pemasaran. Abstraknya di sini adalah penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggali kesalahan bahasa pada penyampaian di dalam manajemen pemasaran. Temuan penelitiannya berupa: pertama, kesalahan penulisan produk, kedua, kesalahan penggunaan kata, dan ketiga, kesalahan penggunaan tanda baca. Pendahuluannya, berbahasa merupakan salah satu cara yang paling penting dalam memasarkan sebuah produk, sehingga penjelasan produk bisa tersampaikan kepada pelanggan. Maksudnya di sini adalah kita sebagai penjual dengan berbahasa yang baik dan benar akan menyampaikan informasi produk tersebut kepada pelanggan. Sehingga dengan bahasa yang baik dan benar ini diharapkan pelanggan akan mengerti tentang produk kita ini. Kesalahan berbahasa merupakan penggunaan bahasa yang menyimpang dari faktor-faktor tertentu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan, menyimpang dari norma kemasyarakatan, dan menyimpang dari kaidah tata bahasa Indonesia. Dalam penyampaian produk ke pelanggan, kita sangat membutuhkan komunikasi. Bahasa sebagai alat komunikasi mempunyai peran penting tersendiri dalam manajemen pemasaran. Karena dengan bahasa kita dapat mengetahui informasi yang kita butuhkan. Di sini metode penelitiannya yang digunakan adalah descriptive analysis. Menurut Sugiono, descriptive analysis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Hasil dan pembahasannya dalam memasarkan atau menjual atau menawarkan barang kepada pembeli harus ditunjang dengan bahasa yang baik. Di dalam bidang pemasaran biasanya bahasa digunakan sebagai alat promosi dan juga pemasaran. Yang pertama, iklan suatu produk tanpa adanya bahasa yang baik, menarik dan benar, tentu masyarakat tidak akan mengerti dan tertarik pada produk yang ditawarkan atau dijual. Yang kedua, seorang sales atau marketing ketika menawarkan suatu produk atau jasa kepada pembeli haruslah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga apa yang kita sampaikan tentang suatu produk sangat meyakinkan, tidak mengalami keraguan dan mudah diterima oleh pihak konsumen atau pembeli. Yang ketiga, ketika ada komplain dari pihak pembeli, berikan kesempatan kepada pembeli untuk menjelaskan terlebih dahulu permasalahannya, kemudian pihak penjual mengerti sebab permasalahannya dan memberikan respon yang baik kepada pembeli. Di sini manajemen pemasaran, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian operasi pemasaran total termasuk tujuan pemasaran, kebijakan pemasaran, program pemasaran, dan strategi pemasaran yang ditunjukkan untuk menciptakan pertukaran yang dapat memenuhi tujuan individu maupun organisasi. Langkah awal proses pemasaran adalah tentukan target marketnya. Jadi kita harus menentukan target marketnya terlebih dahulu sebelum memasarkan suatu produk. Yang kedua, berikan penawaran. Memberikan penawaran ini bisa memakai banyak cara seperti promosi atau juga diskon dan lain-lain. Yang ketiga, media yang dipakai. Tentu semakin banyak, dimulai dari televisi, surat kabar, atau juga media-media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain. Kesimpulannya adalah bahasa adalah alat untuk komunikasi dan berinteraksi. Komunikasi adalah sebuah proses penyampaian pesan oleh komunikator dalam kepentingan pribadinya kepada pihak lain yang disebut komunikan, agar pihak mengerti pesan yang dimaksud. Manajemen pemasaran adalah proses penetapan tujuan-tujuan pemasaran bagi suatu
produk. Bagi suatu organisasi, dengan mempertimbangkan sumber daya internal dan peluang pasar, perencanaan dan pelaksanaan aktivitas untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut dan mengukur kemajuan ke arah pencapaiannya. Dari ketiga intisari tadi dapat disimpulkan ketika menyampaikan maksud dan tujuan dalam manajemen pemasaran, dibutuhkan bahasa yang baik dan benar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan juga diperlukan komunikasi yang efektif dan efisien agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Karena di masa sekarang ini bahasa sangat penting, apalagi perilaku manusia tentu bisa dilihat dari bahasa yang mereka ucapkan. Berikut presentasi dari saya. Maaf bila masih ada kurang dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.